Asik. Jadi waktu sekarang itu jam 6.35, ya 6.35 lewat lah. Intinya adalah tidak akan pernah waktu itu kembali. Jadi waktu yang telah lewat itu tidak pernah akan kembali lagi. Seperti itu. Tadi 6.35, terus dia 6.35 27 detik, berarti 6.35 yang tadi terlewatkan sudah tidak akan kembali lagi. Semangat pagi! Salam Digi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin hari Jumat kita sudah membahas mengenai frekuensi dan waktu posting. Hari ini kita akan membahas jadwal rutin untuk optimisasi produk di media sosial. Jadi kita lihat jadwal-jadwalnya berdasarkan harian, mingguan, bulanan. Untuk mempermudah prosesnya, kita simak sama-sama tugas harian itu apa, mingguan dan bulanan. Jadi kita bukan Superman, kita butuh super team. Untuk super team itu tugas harian itu biasanya itu membalas interaksi ya, seperti pesan, komentar ya kan, terus like, peduli ya kan, dan sebagainya yang masuk dalam konten interaksi yang kita sudah posting di media sosial. Terus kita melakukan tugas harian ini, monitoring kata kunci. Jadi setiap postingan itu ada kata-kata kunci ya yang sering dicari sama orang. Contoh misalnya kita menawarkan produk rumah. Kata kunci di dalamnya itu kita harus kasih masuk seperti jual rumah, ya kan, KPR, beli rumah, ya, dan sebagainya. Jadi kita harus melakukan monitoring apakah kata kunci itu sudah efektif atau belum. Terus kita harus menjadwalkan ya penerbitan konten-konten baru, ya. Kalau konten yang sudah lama itu biasanya dia akan turun secara otomatis kalau kita lakukan secara organik. Tapi kalau kita lakukan secara AdSense atau FB yang promosi, itu selama kita masih mengiklankan konten tersebut, maka algoritma FB itu akan terus-terus menaikkan sesuai dengan target pasar yang ada. Terus kita harus mencari juga bahan konten yang baru ya. Jadi supaya pemirsa ya, calon customer atau orang yang sudah berinteraksi sama kita itu nggak bosen gitu. Jadi kita harus mencari konten-konten yang baru. Kita harus mencari juga orang yang punya banyak followers ya. Karena orang yang banyak followers itu biasa disebut influencer. Artinya apa? Artinya dia tokoh dalam komunitas itu. Dia banyak pengikutnya seperti itu. Terus kita berinteraksi dengan mereka ya. Kalau misalnya berinteraksi dan sebagainya, kita mungkin bisa meminta dia untuk men-share kita punya konten ya, istilahnya itu endorse dan sebagainya. Terus berinteraksi ya, kalau influencer itu kalau di dunia marketing digital itu ya kayak Arli Kurnia lah, Rico Huang, Denny Santoso ya, terus Kang Dewa, Bong Avan dan sebagainya. Berinteraksi dengan mereka itu sepertinya nanti kita punya konten
itu akan otomatis banyak dilihat. Karena apa? Karena mereka itu banyak sekali followersnya seperti itu. Terus membuat gambar untuk konten. Jangan lupa juga ya membuat konten itu untuk komunitas kita. Itu tugas harian. Kalau tugas mingguan itu ya kita harus menganalisa konten dalam seminggu terakhir gimana grafik dan sebagainya. Naik turun, jam-jam berapa banyak dilihat, jam-jam berapa tidak banyak dilihat dan sebagainya. Nah, terus kita harus menganalisa ya peningkatan atau penurunan yang terjadi yang tadi saya bahas ya. Itu kenapa? Konten ini kok lebih banyak dilihat daripada konten sebelumnya dan seterusnya. Terus kita juga harus menganalisa terhadap goal dan sasaran yang sudah ditentukan gitu. Jadi kita harus analisa juga ya goal kita sesuai nggak dengan konten yang kita upload. Sasarannya juga seperti itu. Terus jangan lupa juga ya kita harus mengadakan event gitu, seperti webinar ya kan. Terus siaran langsung di FB, acara ya kan. Karena kita di FB itu ada halaman, jadi kita bisa bikin acara, webinar, terus kita kasih gimmick-gimmick dan sebagainya. Terus tim kita itu nantinya harus mencari komunitas-komunitas baru. Kalau di FB itu ya grup-grup baru lah. Kalau kita ya sasarannya kan properti, jual tanah, jual rumah, ya cari-cari grup-grup mereka lah. Apakah itu kita targetnya lokal, ya daerah atau secara nasional, tergantung apa yang kita mau sasar seperti itu. Jangan lupa tugas mingguan itu adalah optimasi website untuk sosial media kita. Halo Pak Stefanus, luar biasa Pak Stefanus ini selalu datang pagi-pagi ya. Salam Digi Pak Stefanus ya. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke tugas bulanan. Jadi super tim kita itu masuk ke tugas bulanan. Nah, biasanya di tugas bulanan itu ya memeriksa goal yang sudah kita buat ya. Terus kita juga harus menciptakan goal-goal baru ya. Merencanakan eksperimen baru untuk sebulan ke depan. Jadi perencanaan gitu, apa-apa yang kita harus terapkan terhadap konten kita. Konten kita itu ya bisa berupa teks, bisa berupa video, bisa berupa foto ya, dan sebagainya, atau kita kombinasi. Nah, seperti itu. Terus kita harus selalu update foto profil ya, deskripsi dan biodata. Kenapa? Karena kalau kita update foto profil itu algoritma itu terutama FB ya, itu selalu kayaknya dia itu mengoptimalkan ke banyak kita punya teman gitu. Jadi kalau kita update foto profil dengan memposting kita punya konten, itu sepertinya lebih optimal kalau update foto profil. Karena apa? Mungkin algoritma menganggap bahwasanya ada semacam edit baru gitu, profil baru, sehingga lebih mengoptimasi foto tersebut seperti itu. Terus kita melakukan penyesuaian terhadap frekuensi ya. Berapa kali kita memposting kita harus sesuaikan, dan jadwal postingan itu sendiri ya. Jadi untuk panduan sosial media marketing
itu kita sudah bahas. Jadi kalau belum ada dari yang menonton channel ini belum melihat video-video kami sebelumnya, bisa lihat di deskripsi channel YouTube kami. Di bawah itu ada link ke video-video sebelumnya. Jadi kami ucapkan selamat ya. Sekarang Anda sudah memahami dasar-dasar dari sosial marketing tersebut, terutama untuk di sosmed. Tapi kita justru melihat baru ini seperti baru mulai lah. Jadi kita akan melanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Supaya apa? Supaya kita ahli lah nanti dalam pemasaran produk kita di sosial media seperti itu. Kenapa? Karena sosial media itu sangat powerful untuk memperkenalkan dan memprospek serta menjual kita punya produk. Oxme, itu saja sharing kita hari ini. Besok kita akan membahas ya, insya Allah hari Selasa, kesalahan-kesalahan paling umum ya, yang menyebabkan gagalnya strategi pemasaran sosial media kita. Sangat menarik. Kenapa? Karena ya pada umumnya pada saat kita memposting, kita nggak sadar bahwasanya postingan itu ya ada yang harus dikoreksi dan diperbaiki seperti itu. Sukses untuk kita semua. Saya Koko Sodik. Salam Digi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.